Ustadz Ahmad Jazuli, SSI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan cermin kagak pakai selempak, rame kurang kompak karena kue masih di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Kepala Desa Asam Solo, Datuk Fatoni. Insyaallah ini kepala desanya masih muda. Ya, kita doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah, ilmunya bertambah, keberkahannya bertambah, istrinya, aku nggak tanggung jawab ya. Yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati para pegawai syara, imam khatib bilang, yang saya hormati al-mukarram akhinal kiram akhinal fillah Ustadz Hadi Kurniawan, sesama teman di Dai Muaro Jambi dan Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi, jamaah ibu-ibu yang berbahagia, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir, kesehatan batin, dompetnya juga sehat. Itu yang paling kencang. Juga adik-adik remaja, para remaja yang telah membawakan hadroh yang sangat luar biasa, dan juga ada anak-anak muda ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang berbahagia, pada hari ini
kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya apa nih? Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah untuk menggapai hakikat tujuan hidup sejati. Mudah-mudahan tema ini selesai dalam 5 menit. Saya asli dari Cirebon, datang ke Jambi. Pertama saya memimpin pondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Busro, Kumpeh Ilir, Desa Seponjen. Jadi saya di Jambi ini belum lama, Pak. Jadi bahasa Jambi ini saya belum melekat, karena saya dari Cirebon datang ke Jambi, ternyata adat bahasa pun berbeda. Yang tadinya di mana datang ke Jambi jadinya di mano, kemana jadinya kemano, kesini jadinya kesiko. Kalau Jambi kan gitu, ngitung pun beda. Kalau di Jambi 1, 2, 3, 4 datang ke sini jadinya seko, 2, 3, 4, macam-macam. Saya pertama datang ke Desa Seponjen, ke pondok pesantren, datang wali santri ke saya, Ustadz, kata saya, Ustadz dewean. Gak ngerti Pak dewean itu apa? Apa kata saya Pak dewean? Kata teman saya, Ustadz sendirian. Iya Pak, saya sendiri. Dia nanya, Ustadz sudah punya anak? Ngertilah kalau itu, punya Pak. Anaknya seko 2, pening kepala berbi. Kata teman saya, Ustadz anaknya 1 atau 2? Kata saya 1 Pak. Oh seko. Yang paling gak ngerti dia nanya, Ustadz anaknya jantan betino. Ini nanya anak ayam apa anak orang, kata saya. Tapi disitulah Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita saling kenal mengenal. Alhamdulillah. Ibu bapak, dalam tema ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, kita hampir setiap tahun kita mengadakan. Tentunya ada yang harus kita petik dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tertera dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah model, sebagai contoh yang diturunkan, diberikan oleh Allah untuk kita. Tentunya bukan hanya satu aspek, dalam setiap aspek kehidupan Rasulullah sebagai contoh kita. Benar. Dalam rumah tangga yang jadi contoh siapa? Rasul. Bahkan Rasul istrinya enggak 1, banyak istri Rasul. Kalau kita istrinya cuma seko, Rasul menjadi tauladan bagi kita. Istri banyak tapi enggak pernah ribut. Dalam kehidupan bermasyarakat Rasul menjadi contoh. Dalam akhlak, dalam ibadah Rasul jadi contoh. Yang pertama akhlak. Bu, halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Halo. Halo. Halo, halo. Nah, pintar nih. Kalau nggak dipanggil-panggil ibu ceramah dewean Pak. Nah, yang pertama akhlak Rasul. Apalagi akhlak-akhlak zaman sekarang. Ini anak-anak yang tadi waktu di rumah
Pak Kepala Desa tolong sampaikan masalah HP. Betul, karena sekarang teknologi yang sangat luar biasa. Betul. Bu, dulu ibu-ibu pertama pegang HP tahun berapa? Paling tahun 2000-an ya. Itu juga HP-nya yang masih kelap-kelip, warna kuning. Kalau bunyi SMS gak enak dengarnya, titit. Nah, kalau sekarang Pak, zaman sudah berubah, teknologi makin canggih, maka jelas Sayyidina Ali mengatakan kepada kita, alimu auladakum li'annahum makhlukuna li zamani ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Li'annahum makhlukuna, karena mereka tercipta li zamani bi ghairi zamanikum, berbeda zamannya dengan kita dulu. Betul? Anak sekarang usia 3 tahun aja, emaknya mau nyuci supaya anaknya enggak rewel, didiemin pakai apa? Ganggu. Mau tidur HP, bangun tidur HP, makan HP, mainan HP, ibunya juga gila HP, ngaku loh. Memang sudah zamannya, tapi kita orang tua harus punya filter. Benar. Berapa banyak kalau orang tua tidak mendidik anaknya, anaknya hancur bobrok akhlaknya gara-gara HP. Betul? Gara-gara game online, anaknya main judi online, nggak punya duit, akhirnya timbul otak jahatnya, mulai nyolong duit mak bapaknya. Mudah-mudahan di sini anak-anaknya soleh dan soleha. Jadi generasi Islam penerus bangsa. Amin. Alhamdulillah. Berapa banyak anak-anak, coba no, yang kemarin-kemarin terjadi di kota Jambi. Pernah dengar kemarin kejadian di depan Trona, pembacokan gara-gara geng motor? Dengar? Jangan sampai anak kita menjadi pergaulan-pergaulan bebas yang tidak terkontrol dengan agama. Noh, coba lihat kalau di Bandara Baru itu jam 5 sore, Pak, kalau tidak ada polisi nongkrong di situ, anak-anak balapan liar, trek-trekan motor. 3 tahun yang lalu pernah ada kejadian, anak kelas 1 SMP itu pakai motor Ninja, balapan di situ, tersenggol sama temennya, palanya membentur trotoar, akhirnya mati sampai sekarang. Iya, mati sampai sekarang. Bener Pak, anak-anak sekarang alhamdulillah, dia knalpot diganti dengan knalpot racing. Pas mau maghrib depan masjid, depan musola, dia main gas aja, ngeng. Kasihan nenek-nenek lagi sholat, sampai latah bacaan sholatnya. Inna sholati wa sujuki wa yamaha. Kacau jadinya. Ini akhlak nih. Didik anak-anak kita. Alhamdulillah di masjid apa? Hudaybiyah ya. Alhamdulillah di sini Allah hadirkan Ustaz Hadi untuk membimbing generasi-generasi, mendidik anak-anak supaya anak-anak ini terdidik pertama akhlaknya, insya Allah. Makanya jelas Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus nih pertama untuk menyempurnakan akhlak. Bu, halo. Bu, dulu ibu-ibu waktu jahiliyah, ibu-ibu itu murah. Tahu Bu? Perempuan itu murah. 5.000 campur odol. Murah perempuan itu.
sebelum diutus Rasulullah. Benar, orang di zaman jahiliyah ini Sayyidina Umar saja sebelum masuk Islam, istrinya melahirkan, terus anaknya perempuan, itu anaknya dikubur hidup-hidup. Kenapa? Anggapannya perempuan itu tidak ada harganya, perempuan itu murah, dia merasa hina kalau punya anak perempuan. Tapi setelahnya diutus Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus Rasulullah, bertanyalah para sahabat, ya Rasul, kalau kami mau bertanya nih Rasul, ya silakan. Kalau kami harus menghormati manusia, kepada siapa ya Rasul kami harus menghormat? Apa jawab Rasul? Ummuka, kepada ibumu. Summaman ya Rasul, kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, kepada ibu. Dimuliakan perempuan. Summaman, siapa lagi? Abuka, baru bapakmu. Luar biasa. Bayangkan, oleh Rasulullah ibu dipanggil berapa kali? Disebut berapa kali? 3 kali. Cuma bapak berapa kali? 1 kali. Ibu berapa? Bapak berapa? 1 bapak. 3 ibu pula. 3 tingkat derajatnya dibandingkan seorang bapak. Kenapa? Pertama, perempuan ini satu-satunya makhluk yang diberikan asma Allah, nama Allah, cuma perempuan, Pak. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kasih itu ke anggota perempuan yang punya rahim, betul. Bapak pernah hamil? Yang hamil siapa? Ibunya. Yang naruh saham? Bapak cuma naruh saham doang ya. Yang hamil ibu. Allah ciptakan rahim dalam perempuan. Makanya ada bahasa kita mempererat tali silaturahim. Kenapa? Karena asalnya kita satu rahim. Rahim siapa? Rahim ibunda Hawa. Nah, perempuan hamil itu dimuliakan oleh Allah. Halo. Hamil itu biasanya berapa bulan? 9 bulan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Keluar bayi sudah kumisan. 9 bulan itu sudah mulai dibedakan, rasanya saja sudah dibedakan. Makanya dalam kitab Arba'in Nawawi, penciptaan manusia dalam rahim, pertama nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, 40 kali 3 120 hari, baru dikasih ruh oleh Allah. Itu perempuan yang hamil muda itu biasanya rasanya sudah dibeda-bedakan oleh Allah. Bawaannya mual, benar Bu? Suaminya pulang dari kota Jambi, bawa ayam geprek, mual. Bawa ayam penyet, mual. Bawa tinol, mual. Lihat suami, mual juga. Nah, kadang-kadang permintaan wanita hamil itu juga aneh-aneh, Pak. Jam 2 malam minta es jeruk. Bener, istri saya masih di Tangerang waktu itu. Jam 2 malam minta es jeruk, Pak. Itu aneh-aneh aja. Ini saya tanya nih ke perempuan nih, Bu, itu permintaan kayak gitu sebenarnya itu bawaan bayi apa ngerjain suami? Benar. Itu teman saya ada yang lebih sadis lagi. Istrinya minta diambilin kelapa jam 12 malam. Manjat itu teman saya ke naik pohon kelapa. Udah dipetik kok kelapanya, Bang jangan diturunin. Kenapa Dek? Dikit.
digigit bawa ke bawah. Ngerjain suami apa bawaan bayi, ha? Allahu Akbar. Ini perempuan boleh dimuliakan, hamil saja dimuliakan. Bayangkan perempuan, Pak, hamil 9 bulan pas mau melahirkan, tidak sanggup dirujuk ke bidan, tidak sanggup rujuk ke rumah sakit, taruhannya hidup dan mati. Maka perempuan lagi hamil melahirkan mati, maka disebut matinya mati syahid. Itu pas mau melahirkan, itu perempuan taruhannya nyawa, Pak. Bagaimana laki-laki? Bingung sih bingung, mondar mandir itu laki-lakinya, tapi masih sempat ngerokok. Anak saya jantan apa betina? Nah, itu perempuan. Masya Allah. Maka alhamdulillah, ini kaum perempuan dimuliakan karena terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi. Maka rahmatan lil alamin Rasul itu bukan hanya untuk manusia, bahkan seluruh alam. Alam itu dalam kitab tauhid Allah, selain Allah, malaikat, bumi, langit, semua makhluk itu adalah alam. Itu adanya, terciptanya karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad. Maka dalam debat, dalam berjanji dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau laksana rembulan, engkau laksana matahari, engkau cahaya, bahkan fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Lanjut. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu, karena saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Aus ternyata, alhamdulillah baru di tempat ini aku dikasih susu ini. Biasanya di tempat Ustaz Hadi. Beda susunya sama yang di rumah. Ibu bapak yang saya hormati, akhlak, bu, halo. Rasul pas waktu dulu Isra Mi'raj itu yang dilihat di surga, di neraka banyaknya ibu apa perempuan apa laki-laki? Perempuan. Kenapa? Pertama, banyak kumpar aurat. Anak-anak gadis, bu, perhatikan pakaiannya, jangan pakaian adiknya dipakai sama kakaknya, sehingga merecet lekak-lekuk tubuhnya kelihatan. Itu kan bisa merangsang kaum laki-laki. Ingat, dalam Al-Quran yang disebut pejinah itu yang pertama adalah perempuan. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma. Nah, perempuan dulu, maka perempuan hati-hati. Ya bu, ini perempuan nih. Perempuan itu kata Rasulullah, innal mar'ata khuliqat min dilak. Perempuan itu adalah tercipta daripada tulang kambing, daripada tulang rusuk. Tulang rusuk itu lurus apa bengkok? Maka dengerin wahai kaum bengkok. Ini perempuan karena bengkok, yang meluruskan siapa? Suami. Makanya perempuan yang sudah menikah taat pertama ke manusia, ke suami. Kalau sebelum menikah taat ke manusia adalah ke ibu bapak, tapi setelah menikah itu yang perlu ditaati adalah suami, selama taatnya dalam konteks syariat Islam. Ya bu, sering nggak ibunya kalau bapaknya mau pergi kerja, ibunya sediakan kopinya, alhamdulillah, sediakan gorengannya, penggorengannya.
Ibu perhatikan, suami mau pergi, doain, cium dulu. Ya Bu. Bapaknya mau pergi cium tangan, bapaknya mau pergi cium kening, yayang-yayang pepet-pepet lah. Pokoknya suaminya mau pergi, cium. Bener loh. Bu, pernah umroh apa enggak? Nah, belum ya. Itu di umrah itu biasanya disunahkan mencium hajar aswad. Ibu kalau belum pergi ke sana mencium hajar aswad di rumah. Siapa? Suami. Apalagi kalau suaminya ireng aswad teman dah. Bapak sini bapak. Apa hajar aswad. Rasulullah ini Bu sering tiduran bermanjang mesra di pangkuan istrinya. Pak, pernah enggak tiduran di pangkuan istri? Bu, seneng enggak kalau bapaknya tiduran di pangkuan ibu? Risih. Bacain sholawat, bapaknya diusap-usap, Bu. Sallallahu ala akhirnya noleh suami ke istrinya, dijawab dengan lagu Roma Irama, cuma kamu. Bacain sholawat, ya Bu. Perbanyak sholawat. Suami ini Bu, taati. Ibu kalau dandan untuk siapa? Kalau dandan untuk siapa? Untuk suami Bu. Pertama tuh, jangan mau kondangan saja. Bikin alis red 5 menit. Bikin alis sebelahnya lagi seret 5 menit. Kena keringat kehapus bikin lagi. Oh repot, menor nih kalau mau pergi. Tapi pas suaminya pulang yasinan, pasti deketin suaminya, istrinya masih dekil okdok kucel, dekil okdok kumel. Pasti deketin bau minyak kayu putih, dibuka punggungnya penuh dengan kerikan. Orang nafsu. Allahu Akbar. Akhlak, didik akhlaknya. Anak-anak kita didik akhlaknya. Ini para suami ini adalah imam dalam rumah tangga. Maka imam dalam rumah tangga harus mencontoh mana? Mencontoh dalam sholat. Benar Bu? Maka poin yang kedua adalah kita rajin ibadah sholat. Perhatikan, kalau di sini kan makmum sama imamnya di sini bergilir apa tetap? Bergilir alhamdulillah. Maka imam itu betul-betul imam yang hafal bacaan sholat, bacaan ayat-ayat, bacaan surah-surah. Maka imam yang betul-betul hafal, yang jadi imam, maka sebelumnya akan meluruskan dulu makmum. Apa kata imam? Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan barisan. Ini bukan hanya dalam sholat. Sholat itu justru harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Luruskan rumah tanggamu, luruskan akidah akhlak istrimu, keluargamu, anak-anakmu. Itu Pak. Kalau jadi pemimpin, luruskan akhlak, luruskan masyarakatmu. Maka dalam sholat ini kita mencontohnya. Sawu sufufakum,
Cuman kalau jadi imam, bacaan yang betul-betul hafal, jangan bacaan terlalu panjang. Saya pernah Pak sholat di Kumpah Ilir tuh, sholat Isya, saya ketinggalan, saya akhirnya pojokan kan. Ini Pak Imam bacaan sholatnya panjang Pak, ayatnya panjang, entah berapa meter panjangnya. Nah tengah-tengah ayat imam lupa, balik lagi, lupa lagi, balik lagi. Pak Bilal di belakang mau ngingetin imam gak bisa, mau nerusin gak hafal. Akhirnya Pak Bilal pakai bahasa dusun, ganti ayat lain B, ganti ayat lain B. Coba ngomong kalau nggak ganti ayat lain B, batal apa tidak sholatnya? Batal sholatnya. Maka jadi Pak Imam itu harus betul-betul hafal. Yang mantap, alhamdulillah, insya Allah itu. Jadi imam itu harus banyak hafalannya. Jangan dibaca ayat-ayat surah langganan. Ada Pak di kampung. Ini Pak Imam. Pak Imam setiap maghrib bacaannya pasti kuliah sama kulhu. Akhirnya dijuluki sama anak-anak, kalau Pak Imam lewat dipanggilnya Pak Kuliah sama Pak Kulhu. Pas sholat maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Anak-anak di belakang ribut, pasti kuliah. Kata temennya, nyohok kulhu. Pak Imam gengsi, kuliah apa kulhu? Wah, terkenal juga aku nih. Pak Imam akhirnya banting setir. Dia mau baca inna anjalnya, cuman dia lupa karena gemeter. Inna lupa lagi, inna lupa lagi. Anak-anak di belakang nerusin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kacau sholatnya. Pak, anak-anak dididik sholat enggak Pak? Bapaknya sholat enggak? Alhamdulillah. Bu, ibu sholat enggak? Alhamdulillah, sholat. Jangan sampai kita nyuruh anak sholat tapi kita enggak sholat. Anak ini pinter ngebalikin, nah sholat nah, bapak kagak. Nah sholat emak enggak. Kenapa? Yang jadi guru model utama itu di rumah Pak. Sebelum disekolahkan ke Ustadz Hadi, dididik Ustadz Hadi di masjid, itu yang menjadi model gurunya adalah kedua orang. Kalau kita pengen anak yang soleh, maka harus diawali dari orang tua yang soleh dan solihah. Itu. Jangan sampai bapaknya sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapaknya masih asik ngerokok. Kalau bapaknya Bu masih asik ngerokok, toel Bu, berarti bapaknya budek. Bapaknya udah berarti gak denger azan, sholat Pak. Itu ya Bu, bunyi azan gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa Allahu Akbar deh? Allah maha besar. Jadi kalau sudah ada tertanam dalam diri kita Allah maha besar, ketika kita di tengah pekerjaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pekerjaan stop Pak. Kenapa? Yang akbar Allah, kerjaan kecil. Ya Bu, ibu lagi ngocok arisan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop, tunda dulu. Kenapa? Arisan kecil, yang akbar siapa? Allah. Lagi rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tunda dulu. Kenapa? Sholat, yang akbar Allah. Deh, kalau polisi mau nembak maling, itu maling suruh angkat tangan apa angkat kaki? Hah? Angkat tangan. Kalau sudah angkat tangan jadi ditembak apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah
menyerah. Berarti kalau sudah menyerah dia Bu, Pak, kalau kita pengen selamat di dunia, kalau kita pengen selamat di akhirat, berarti kita harus angkat tangan kepada siapa? Allah. Mengangkatkan tangan kita berarti kita menyerah ke Allah. Kita serahkan hidup kita ke Allah. Allah yang memberikan rezeki kita, Allah yang mengatur kita. Kan bunyi dalam ikrar sholat, inna sholati. Pinter anak-anak sini. Alhamdulillah. Sesungguhnya sholatku ibadahku, hidup dan kehidupanku, mati dan kematianku, lillahi rabbil, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu. Didik anak-anak sholat. Makanya anak-anak sekarang ini kadang-kadang, ini saya ngajari pesantren aja, waktu ngajari pesantren, namanya anak-anak zaman sekarang pertanyaannya kadang-kadang nyeleneh, Pak. Dia nanya, saya ini dari kecil, karena biasa saya ini karena dari kecil itu ngobati orang. Saya ngobati orang itu dari usia masih kelas SM, MTS atau SMP kelas 2. Dari kecil itu makanya saya dipanggilnya Abah Jajuli. Itu lihat di YouTube saya, Abah Jajuli official, like, subscribe. Nah, itu santri saya nanya, Pak, ya mau tanya, pertanyaannya kadang nyeleneh, Pak. Mau tanya apa? Kita kan sholat, ya, terus kita kentut, batal nggak sholatnya? Batal. Nah, mau sholat kita harus wudhu dulu. Iya, wudhu dulu. Wudhu gimana? Ya cuci muka dan lain sebagainya, fardu-fardu wudhu. Nah, itu dia yang nggak ngerti, Pak. Kenapa yang kentutnya pantat, yang dicucinya muka? Aneh-aneh aja nih pertanyaan anak-anak. Bu, halo, halo. Kalau ibu-ibu lagi kumpul terus ibu kentut, yang malu pantat apa muka? Nah, maka dicuci mukanya. Itu. Tapi kentut itu, buang angin itu adalah nikmat dari Allah. Jadi kalau sudah kentut, alhamdulillah. Kadang-kadang saking nikmatnya kentut kita bagi-bagi. Benar itu nikmat loh. Perhatikan loh, orang yang dioperasi selesai, sebelum operasi kan tidak boleh makan dan minum, ya. Sesudah operasi kata dokter tidak boleh makan dan minum juga, kecuali sesudah bunyi. Itu kan kumpul sanak pemilih saudaranya, nungguin apa? Akhirnya ini yang sakit kentut, itu sanak pemilik keluarganya ucapkan alhamdulillah. Pasiennya ucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Buka puasa, beduk sudah bunyi. Allahu Akbar. Salat, jangan sampai ibu tidak sholat. Ibu tanamkan sholat ke anak, ibunya harus sholat. Bapaknya pulang sholat dari masjid, habis sholat maghrib, ibu masih asik nonton sinetron. Benar, Bu? Ngaku no. Ibu masih asik, malah bapaknya ngomong, nyuruh sholat ke ibunya. Bu, sholat, Bu. Kaget, Pak, ada berita seru loh. Apa sih, Bu? Nih, berita Lesti dan Bilar lagi berantem, tahu ya? Masya Allah. Sholatlah, Bu. Kaget lah, Pak, nonton sinetron seru sampai hafal aku lagunya, Pak. Lagu apa sih? Ku menangis. Anak-anak lu lagu ya, seru banget hafal anak-anak ini. Mantap betul, ini gak disadari nih. Allahu Akbar. Sholat lah, Bu, kakek lemah pas iklan.
Akhirnya pas iklan ibunya wudu, udah wudu dia pakai mukena, udah pakai mukena, film mulai lagi. Dia nongkrong di TV begini pakai mukena. Sholat lah bu, kakek pananggung seru. Pas iklan akhirnya pas iklan dia sholat di kamar. Kamarnya menghadap TV, dibuka dikit itu pintunya. Allahu Akbar, lirik dia. Allahu Akbar. Pak, Bu, sholat ini apa sih? Hakikat sholat itu zikir, Pak. Perhatikan firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, beribadahlah kepadaku. Wa aqimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi bagaimana? Sholat bukan hanya bacaan saja, mulut bacaan sholat. Badan bukan hanya gerakan badan saja, gerakan sholat. Tapi hati dan pikiran kita harus ikut sholat. Kadang kita mulut bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, tapi pikiran dan hati entah kemana. Ya bu, ya bu. Allahu Akbar. Tadi duit 10.000 kemana ya? Oh udah dijajanin 3.000 sama anak, tapi 7.000 itu kemana ya? Ngitung mikirin duit, benar. Jadi sholat, gerakan-gerakan sholat, mulut bacaan sholat, hati dan pikiran pun harus ikut sholat. Nah, sholat yang semodel ini yang berhasil membuahkan tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang semodel ini menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana caranya? Pertama, kita rapikan dulu pakaian-pakaian sholat. Bapaknya apalagi kalau mau sholat Jumat, pakaian yang bagus, pakai minyak wangi. Jangan pakai kaos pas sholat Jumat. Kasihan makmum yang di belakang, apalagi dia pakai kaos semen. Hadiah dari chat, dipakainya. Kasihan makmum yang di belakang, Pak. Allahu Akbar, dia baca semen 3 roda. Pakaian kita yang banyak bacaannya kita makruh pas sholat. Ya, kenapa makmum yang di belakang jadi gaduh, Pak? Itu. Maka istrinya sediakan nih, Pak, pakaian sholat Jumatnya, pakaian yang polos. Ya, pakaian yang putih polos itu yang lebih bagus. Itu. Pakaian pun harus bersih. Maka dalam kitab fikih itu pakaian ada 3 yang harus kita dalam keadaan suci dalam sholat. Yang pertama pakaian kita, yang kedua badan kita, yang ketiga tempat kita sholat. Maka sholat ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat sholat. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan tentang akidah. Hati-hati sekarang banyak orang-orang yang memang baru belajar tapi sudah ngajak-ngajak orang, akidahnya belum tertanam rapi dalam hatinya. Akidah itu sekira-kira namanya iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu menyatu dari hati, menyatu dengan lisan, menyatu diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Itu akidah kita. Ya Pak, ya Bu, ya Bu. Nah, akidah Bu. Halo. Makanya ajarkan anak-anak kita, kenalkan dengan Allah. Bagaimana mengenalkan dengan Allah? Mengenalkan dengan sifat 20 Mustahil 20 Jaiz 1. Allah wujud.
Sifat 20 bagi Allah. Satu saja kita bahas, sifat wujud. Wujud artinya apa deh? Ada, percaya adanya Allah. Ibu percaya adanya Allah? Dari mana? Nih, hukum aklinya. Ini kipas angin ada sendiri apa ada yang bikin? Lampu ada sendiri apa ada yang bikin? Masjid ada sendiri apa ada yang bikin? Anak-anak ada sendiri apa ada yang bikin? Siapa yang bikin? Bapaknya. Ada ciptaan pasti ada yang mencipta. Ada manusia, ada langit, bumi seisinya, ada alam, pasti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu. Tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita bobrok tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Makanya dalam peringatan Maulid ini kenalkan dengan Rasulnya. Tiap tahun manggil para penceramah tiap tahun menyiarkan Islam, mengenalkan Rasulullah, akhlak Rasulullah, sejarah Rasulullah. Kenalkan akidah anak-anak kita. Insya Allah. Karena kita itu Pak datang dari Allah. Sekarang kita hidup oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah. Terakhir, karena saya ini di bidang pengobatan, keseharian saya di bidang pengobatan dan pengobatan saya sudah terdaftar di Dinas Kesehatan. Saya banyak terapi sekarang ini, lebih banyak orang-orang stroke dan saraf kejepit. Yang penting dompetnya tidak kejepit. Ya, saya termasuk herbalis muslim. Kalau dalam ruqyah saya sudah menjadi instruktur nasional dalam ruqyah, mendapatkan sertifikat dan piagam waktu di Lampung dan sebagai herbalis muslim. Saya akan berbagi pengalaman tentang penyakit dan cara herbalnya. Ada yang punya penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung ini Pak, itu ada gas di lambung, sehingga kalau gas itu naik ke depan, sakit ke ulu hati, akhirnya jadi sesak. Itu asam lambung. Kalau gasnya ini naik ke atas dari belakang, itu terjadi penegangan di otak kecil, sehingga tidak adanya keseimbangan karena kurangnya oksigen masuk ke otak, sehingga menjadi puyeng. Menjadilah penyakit migrain dan vertigo. Tahu migrain? Kalau migrain itu sakit kepala sebelah. Kalau vertigo itu sakitnya pusing 7 keliling. Entah siapa yang hitung, pokoknya 7 keliling. Nah, pusing 7 keliling itu baru vertigo, belum per 4 sama per 5. Nah, bawaan yang punya penyakit asam lambung bawaannya cemas. Susah tidur, kalau makan cepat kembung, cepat kenyang. Itu penyakit asam. Dalam ilmu herbalis muslim, kalau kita sakitnya di Jambi, maka obatnya itu ada di Jambi. Ya Bu. Jadi ibu yang punya penyakit asam lambung gak usah jauh-jauh, obatnya ada di sekeliling. Apa obatnya? Obatnya adalah kunyit putih. Tahu kunyit putih? Itu obat asam lambung. Insya Allah. Caranya bagaimana? Ibu parut, peras, lalu ibu minum pagi sama sore. Apa tahu pagi sama malam? Seminggu saja lakukan. Insya Allah asam lambungnya reda sembuh. Insya Allah ciptakan di sekeliling kita itu herbal. Itu untuk kebutuhan kita Pak. Terus ada lagi penyakit diabetes. Ada penyakit diabetes? Penyakit gula. Mungkin ibu terlalu manis jadi diserang semut gula. Nah,
Penyakit diabetes ini, kalau laki-laki maaf, penyakit diabetes ini biasanya yang terkena kaki sama kejantanan. Biasanya kalau sudah terkena penyakit diabetes itu si Wahid nggak hidup. Jadi yang satu itu nggak hidup. Nah, nggak bisa mendongkrak lagi. Itu diabetes. Kalau perempuan itu biasanya kebas di kaki atau merasa panas di kaki, itu penyakit diabetes gula tinggi. Gitu. Makanannya apa? Makanannya yang lembek-lembek. Tidak boleh makan yang keras-keras seperti aspal. Makanan nasi yang nggak boleh yang keras-keras, yang lembut-lembut, ya Bu. Nah, caranya bagaimana? Ibu habis makan kalau punya penyakit gula, tidak boleh minum langsung, karena di nasi ini kadarnya tinggi. Jadi jeda 5-10 menit kalau bisa. Kalau tidak bisa 5 menit dah. 5 menit baru minum. Itu. Nah, itu yang diabetes. Insya Allah, apa obatnya? Obatnya mudah, petecino. Apa di sini petecino? Lantoro ya. Nah, itu obatnya. Obat untuk diabetes. Pernah datang orang Kota Karang ke saya itu. Dia diabetes tinggi sampai kakinya itu sampai sudah luka. Saya sarankan karena di situ banyak petecino disangrai, ditumbuk, dibikin kopi, minum. Selama 21 hari, insya Allah kadar gulanya normal. Sekarang alhamdulillah dia banyak nganterin pasien. Kenapa? Karena dia sembuh. Diabetes tinggi itu mudah itu. Kalau laki-laki sama. Untuk kejantanannya, makanya untuk laki-laki untuk kejantanan menghidupkan yang satu itu, maka dengan adanya bubuk biji kurma. Nah, biji kurma itu untuk kekuatan. Orang Arab untuk vitalitas itu biji kurma, Pak. Jadi habis makan kurma gak dibuang, disangrai atau dijemur, terus disangrai, lalu ditumbuk, itu dibikin kopi, Pak. Itu untuk kekuatan tubuh, insya Allah bagus untuk tulang dan sendi. Itu. Nah, ini untuk herbalnya. Ya Bu. Halo. Halo. Saya akan ijazahkan satu amalan untuk ibu-ibu. Bu, saya ini peruqyah. Ruqyah ini bukan hanya penggangguan jin saja, Pak. Ada gangguan medis dan non medis. Bagaimana cirinya kalau kita terkena penyakit non medis? Non medis itu gangguan jin. Mudah. Cirinya ketika kita sholat sendiri sering lupa rakaat sholat. Kalau kita sering lupa rakaat sholat, itu kode dari Allah bahwa kita ini ada gangguan. Bu, sering lupa rakaat sholat? Lupa duit? Woi, duit enggak ya? Saya kasih amalan. Ibu pengen amalan anaknya yang nurut apa bapaknya yang nurut? Nah, bapaknya yang nurut gak kerja-kerja kelonan terus. Anaknya yang nurut. Anak supaya nurut, supaya pintar. Ini bisa juga buat ibu-ibu guru. Caranya bagaimana? Ibu sesudah sholat subuh sediakan air 1 gelas, lalu ibu baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya coba baca. Iqra Allamal. Nah itu 5 ayat itu baca 11 kali. Setelah itu ibu berdoa, ya Allah anak saya misalkan namanya Sejaid, jadikan anak yang soleh, jadikan anak yang nurut. Setelah itu ibu minum dulu sedikit airnya.
lalu kasih ke anak. Supaya apa? Nyerap keberkahan orang tua itu berkah ke anak. Ya Bu, habis sholat subuh baca 11 kali, tiupkan ke air, minum sedikit, lalu kasih ke anak. Insya Allah yang tadinya bandel tidak nurut jadi nurut, yang tadinya kurang nangkap hafalan jadi pintar, insya Allah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.